Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, metode kuantitatif untuk bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan observasi dan juga perhitungan proses antrean pada KFC Buah Batu yang telah kami lakukan observasinya. Sebelum memasuki, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deva Syahrameza Evelina. Saya Fajri Alfarizi. Saya Akel Faizullah Putra. Saya Naila Hafizah. Baik, baik di sini ada abstrak penelitian. Jadi penelitian ini kami menganalisis kinerja sistem antrean di KFC Buah Batu menggunakan model M/M/M, yaitu kami menggunakan MM2, dan observasi ini tuh berlangsung selama 9 jam, dan kami mencatat terdapat 292 pelanggan dengan rata-rata kedatangan 32,4 pelanggan per jam dan pelayanan 14 pelanggan per jam. Lalu nilai utilasi yang telah kami dapatkan yaitu Rho sama dengan 1,16. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan sistem karena beban kedatangan melebihi kapasitas untuk dua kasir. Dua kasir ini meliputi satu untuk walk-in dan juga satu untuk aplikasi online seperti ojek online. Dan parameter antrean ini tidak valid dan menegaskan perlunya peningkatan kapasitas pelayanan. Deskripsi lokasi dan sistem pelayanan. Jadi, lokasi yang kami teliti adalah KFC Buah Batu, dan lokasi ini tuh sangat strategis karena berada di area kampus, yaitu ISBI, dan beroperasi selama 24 jam. Dan observasi ini kami fokuskan pada kasir utama, yaitu kasir walk-in dan juga kasir untuk ojek online, yaitu pada pukul 9 sampai pukul 18. Dan ini ada dua jalur kasir, yaitu satu counter utama untuk pelanggan walk-in dan juga satu counter khusus untuk pesanan online seperti GoFood, ShopeeFood, dan juga GrabFood. Lalu variasi pelanggannya ini beragam, ada mahasiswa, keluarga, dan pengemudi ojek online yang mempengaruhi durasi pelayanan dan kepadatan area kasir. Ke observasi sampai pukul 11 itu terdapat 27 pelanggan. Kemudian pukul 11.01 sampai 13, 121. Dan di jam 13.01 sampai jam 00 terdapat 59 pelanggan. Kemudian dari jam 15.01 sampai jam 00 terdapat 45 pelanggan. Lalu jam 17.01 sampai jam 18.00 terdapat 40 pelanggan. Dapat jumlah yang itu tidak merata. Dengan adanya jam makan siang pada jam pukul 01 sampai 0 dan rata tingkat kedatangan 42,4 per jam. Selanjutnya ada waktu pelayanan dan server. Proporsi pelanggan itu 144 pelanggan atau sekitar 49,2% menggunakan aplikasi online. Sedangkan 148 pelanggan, sekitar 50,8% menggunakan kasir utama atau datang langsung. Dan waktu pelayanan rata-ratanya untuk kasir utama itu sekitar 4,12 menit pelanggan dan kasir online selama 4,48 menit per pelanggan. Dan KFC mengoperasikan satu kasir utama kasir online, dan jumlah ini tidak cukup saat jam sibuk dan menyebabkan penumpukan antrean. Nah, kemudian pembagian tingkat kedatangan per jalur. Untuk pelanggan kasir utama dari 50,6% dari total pelanggan dapat dihitung tuh 16,4 pelanggan per jam. Kemudian untuk pelanggan aplikasi online 49,3% dari total pelanggan dapat 16 pelanggan per jam. Dan pembagian ini krusial untuk analisis sistem antrean multisalur karena setiap jalur memiliki kapasitas layanan yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada baik, selanjutnya itu ada perhitungan antrean ketidakstabilan sistem. Tingkat utilitas atau RO yaitu ada sekitar 1,1588. Nilainya apabila besar dari satu menunjukkan sistem itu tidak stabil. Lalu ada kapasitas dari server yaitu MU
yaitu 27,96 pelanggan per jam, lambda 32,4 pelanggan per jam, MU lebih kecil daripada lambda atau sistem tidak mampu menampung laju kedatangan. Karena rho lebih besar dari satu. Parameter antrean seperti L key, L dan W key menghasilkan nilai negatif yang tidak memiliki makna operasional. Sistem antrean M/M/2 tidak mampu menampung laju kedatangan, menyebabkan indikator kinerja divergent. Boleh next. Berikut adalah analisis dan pembahasannya. Yang pertama yaitu kedatangan pelanggan. Tingkat kedatangan rata-ratanya adalah 32,4 pelanggan per jam. Tidak merata dengan lonjakan saat makan siang. 50,6% pelanggan memilih datang langsung. Yang kedua ada waktu pelayanan. Konter langsung 4,12 menit per pelanggan lebih cepat dari konter online 4,48 menit per pelanggan. Kualitas layanan langsung masih menjadi keunggulan. Yang ketiga ada beban sistem. Utilitas rho sama dengan 1,16 atau besar dari 1. Menunjukkan sistem tidak stabil. Antrean akan menumpuk seiring waktu. Yang keempat ada parameter dari antrean. L key, L, W key tidak valid atau negatif karena rho lebih besar dari 1. Rumus M/M/M kecil tidak berlaku untuk sistem tidak stabil. Boleh next. Pada kesimpulannya, pola pendatangan pelanggan di KFC Buah Batu tidak merata dengan lonjakan signifikan pada jam makan siang. Dua jalur pelayanan, yaitu kasir utama dan online, memiliki karakteristik berbeda. Namun, kasir utama lebih cepat dan menjadi pilihan mayoritas. Analisa antrean ini menunjukkan nilai utilisasi pokoknya itu sama dengan 1,16, Di- yang artinya itu melebihi kapasitas maksimum dua server, menyebabkan sistem tidak stabil. Parameter antir yang tidak valid menegaskan bahwa dua kasir tidak cukup saat jam sibuk, sehingga antrean terus bertambah dan kualitas pelayanan menurun. Peningkatan kapasitas pelayanan pun menjadi sangat dibutuhkan. Next slide. Maka dari itu, saran perbaikan yang bisa kami berikan, yang pertama, untuk menambah jumlah server, karena dua server tidak cukup menampung kedatangan yang tinggi. Kedua, untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, perbaiki prosedur, efisiensi kerja, atau gunakan perangkat lebih cepat untuk meningkatkan NIM. Yang ketiga, sistem antrian tunggal. Terapkan sistem tunggal untuk beberapa server guna mengurangi ketidakseimbangan beban kerja. 4. Mengatur pola kedatangan. Manajemen permintaan seperti penjadwalan layanan atau pengalihan kunjungan dari jam sibuk sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap data kedatangan dan kinerja server untuk penyesuaian kapasitas. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.